Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yulisari Ningsih dengan MPM 101219994. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Ma'rifatul Quran yang diajukan dalam evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ma'rifatul Quran yaitu hidup di bawah naungan Al-Quran. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mujizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Yang pertama ada kalamullah. Dalam firman Allah Ta'ala, ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaitan, atau malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsu. Ucapan ini tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Mujizat yaitu suatu perkara yang luar biasa yang tidak akan mampu manusia perbuat, karena hal ini di luar kesanggupannya. Mujizat dianugerahkan kepada para nabi dan rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadi bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka benar-benar dari Allah Ta'ala. Al-Quran itu diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, tidak bisa dinamakan atau disebut sebagai Al-Quran. Al-Quran hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara. Yang pertama berupa mimpi yang baik waktu beliau tidur. Kadang-kadang wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril dengan menyerupai bentuk manusia laki-laki, lalu menyampaikannya perkataan firman Allah kepada beliau. Yang kedua, kadang-kadang malaikat membawa wahyu itu menampakkan dirinya dalam bentuk yang asli atau bentuk malaikat, lalu mewahyukan firman Allah kepada beliau. Yang ketiga, kadang-kadang wahyu itu merupakan bunyi genta. Inilah cara yang paling berat yang dirasakan beliau. Yang keempat, kadang-kadang wahyu itu datang tidak dengan perantara malaikat, melainkan diterima langsung dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sekali wahyu itu beliau terima di atas langit. Yang ketujuh, langsung dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada al-manqulu bit-tawaturi. Al-Quran ditulis dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Setiap ada ayat yang diturunkannya, Nabi segera menyaruh kepada para sahabat untuk menghafal dan menuliskannya, seperti di batu, kulit binatang, pelepah tamar, dan apa saja yang dapat dipakai untuk ditulis. Nabi menerangkan bagaimana ayat-ayat itu disusun dalam surah, mana yang dahulu dan mana yang kemudian. Kesaksian tentang ini disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apabila turun kepada beliau sesuatu, beberapa ayat Al-Quran,
Dipanggillah oleh beliau mereka yang biasa menuliskan Al-Quran. Beliau bersabda, tulis semua ayat ini pada surat yang disebutkan di dalamnya tentang ini dan itu. Begitupun jika turun padanya satu ayat 13, beliau bersabda, tulis ayat ini di surat yang disebut di dalamnya ini adalah itu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3011. Yang selanjutnya ada al-muta'abbadu bitilawati, yaitu membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang mengungkapkan bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki banyak keutamaan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa dimengerti dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.